Supply-nya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Supply-nya Tuhan lebih besar daripada kapasitas saya. Supply-nya Tuhan lebih besar daripada keterbatasan saya. Makanya Paulus bilang, justru di dalam kelemahanmu itu kesempatan kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan kompromi sama dunia. Karena perjalanan iman kita akan menemui pintu yang tertutup. Kita akan menemui penundaan. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Ben bersama Pastor Billy Lantang. Saya berharap saat kamu mendengarkan narasi ini, hatimu sedang terbuka untuk sebuah perubahan besar. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini seperti sebuah rangkaian ujian yang tidak pernah ada habisnya? Saat satu masalah baru saja selesai, badai yang lain tiba-tiba datang menghantam tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Di tengah segala keterbatasan, tekanan, dan rasa lelah yang menumpuk, seringkali kita tergoda untuk menyerah, berkompromi dengan cara-cara dunia, atau bahkan meminta Tuhan untuk segera menghentikan proses yang sedang kita jalani, karena rasanya sudah terlalu berat untuk dipikul sendirian. Namun, tahukah kalian bahwa di balik setiap badai dan keterbatasan yang kita alami, ada sebuah rancangan indah yang sedang Tuhan persiapkan? Melalui video kali ini, kita akan membedah sebuah khotbah luar biasa dari ibadah NDC Ministry yang dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Kita akan belajar memahami apa yang disebut sebagai sekolah kehidupan, bagaimana Tuhan sengaja memakai keterbatasan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, serta bagaimana rahasia di balik mukjizat 5 roti dan 2 ikan, serta kisah minyak seorang janda yang mampu mendatangkan multiplikasi luar biasa ketika kita memilih untuk berserah penuh. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Oke. Ada sebuah mujizat yang satu-satunya mujizat bahkan yang didokumentasikan di 4 kitab Injil, dan mujizat ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat ini adalah mujizat yang seringkali kalau dibahas sepenggal-sepenggal, akhirnya kita tidak paham kisah seluruhnya. Mujizat ini adalah mujizat yang disetting sama Yesus, disengaja sama Yesus, sehingga waktu terjadi timbullah sebuah sekolah kehidupan, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi para murid dan juga harusnya kepada kita hari ini. Semua yang dia ajarkan, semua yang dia berikan kepada murid-muridnya saat itu selalu dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk peristiwa yang terjadi. Dia pernah ngajar begini sama murid-muridnya, kamu lihat deh janda itu yang memberikan sepeser, dia memberikan yang terbanyak dalam kerajaan sorga. Dia lagi ngajarin mereka bahwa pemberian yang terbesar dalam kerajaan sorga itu tidak dilihat dari nominalnya, yang dilihat dari sisanya. Jadi 10.000 sama 100.000 di mata dunia, 100.000 lebih besar. Di mata kerajaan sorga dilihat sisanya. Dia sepeser, cuman kecil, tapi sisanya 0. Tuhan suka memakai keterbatasan kita. Tuhan suka memakai kelemahan kita, karena disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan orang akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, justru ketika kita ada di dalam sebuah badai. Mau tahu buktinya? Baca aja Matius 7. Ada 2 rumah toh, yang satu didirikan di atas pasir, satu didirikan di atas batu yang kokoh, batu penjuru. Itu firman yang menjelaskan tentang the cornerstone, batu penjuru. Dia selalu katakan kepada kita, saya ini adalah batu penjuru. Kalau kamu mau bangun hidupmu, bangunlah di atas saya. Ditolak sama banyak manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan batu penjuru itu ditolak sama banyak orang. Dibuang bahkan. Nah, ketika rumah ini berdiri, sebelum ada badai, mana ada yang tahu? Mana yang didirikan di atas batu, mana yang didirikan di atas pasir. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan yang terjadi adalah hujan, banjir, angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Di saat itu terjadi, yang didirikan di atas batu kokoh, tidak rusak sama sekali. Yang didirikan di atas pasir hancur, bahkan kerusakannya sangat berat. Di saat ada badai, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada setiap anak-anaknya.
Disitulah dunia lihat, kok bisa ya dia kokoh, kok bisa ya dia seperti itu, di dalam hal-hal seperti itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya, di dalam sekolah kehidupan, Tuhan sering kali, ya, bukan membiarkan sebenarnya, mengizinkan sebuah badai terjadi, karena itu adalah sekolah kehidupan. Banyak orang yang ngalamin sekolah kehidupan, mereka bolos dan mereka bilang sama gurunya, stop pelajaran ini karena terlalu berat. Salah satu contohnya adalah di Markus 4. Ketika dia bilang sama murid-muridnya, yuk kita menolak ke seberang, kita bertolak ke seberang. Artinya kalau Yesus yang kasih tahu, itu sama dengan mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu sekolah kehidupan. Ada kelas ketakutan, ada kelas kekhawatiran di dalam situ. Yesus tahu gak akan ada badai? Jelas dia tahu. Dia tahu gak dia akan tidur di buritan di kapal itu? Jelas dia tahu. Badai terjadi, ombak menyembur masuk, kelasnya diberhentikan sama muridnya. Mereka lari kepada gurunya, bahkan mereka mengatakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain mereka katakan, guru berhentikan kelasnya. Diberhentikan kelasnya. Dihardik anginnya. Habis itu kalimat berikutnya dia bilang begini, kalau dia setuju, kelasnya diberhentikan, badainya diberhentikan, dia akan ngomong gini, makasih ya guys sudah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Dia gak pernah ngomong gitulah. Dengan kata lain, kalau kamu biarkan nih perahu sampai ke ujung, walaupun ombak menyembur masuk, kita sampai selamat di ujung. Karena sekolah kehidupan. Yang terjadi adalah dia bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya sama saya? Kenapa kamu berhentikan kelasnya? Di ujung daripada perikop Markus pasal yang keempat, ada pertanyaan yang diutarakan sama murid-muridnya. Mereka menjadi makin takut. Pelajarannya gak selesai soalnya. Dan mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini? Ketika pelajarannya gak selesai, kebingungan tetap terjadi. Siapa orang ini? Makanya ya, Tuhan menggunakan badai, Tuhan menggunakan kegelapan di dunia saja untuk menunjukkan kuasanya di dalam sini. Betul, kita penuh dengan keterbatasan. Betul, kita penuh dengan kelemahan. Betul, kita penuh dengan limitation dan lain sebagainya. Bahkan kelemahan yang luar biasa setiap manusia. Tapi justru dia lagi pakai kelemahan itu dan dia mau kita belajar berserah sama dia. Supaya kelemahan itu digunakan sama dia untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Dan itu Tuhan. Dan itu Tuhan. Dan dia selalu bilang rest in me. Itu arti sabat sebenarnya. Makanya sabat dimentahkan sama dia. Dia sengaja buat mujizat di hari sabat. Perjanjian baru paling jarang pakai kata berusaha. Karena semua hubungan vertikal sama Tuhan, terima, kamu terima, kamu terima. That's grace. Dia bilang sama Marta, ngapain kamu repot-repot, duduk seperti Maria, hanya satu saja yang perlu. Dia ngomong gitu kok. Kamu kalau mau mulai pelayanan, mulai dengan titik menerima dulu dari saya. Ada satu kata didokumentasikan di firman Tuhan, di kitab Ibrani. Berusahalah masuk ke dalam perhentian Tuhan. Artinya dia tahu. Manusia tuh susah untuk masuk and rest and berserah di dalam dia. Itu sebabnya akhirnya karena manusia terus pakai kekuatannya, manusia kompromi sama dunia. Manusia mulai pelan-pelan deviasi. Dan bahkan jalan kebenaran dan hidup tidak populer. Jalan kebenaran dan hidup, oh no. Saya akan hidup sesuai sama keinginan saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya, dibalik sama iblis. Dilakukan sama manusia. Nah, Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Ya, saya akan baca dari Markus, sedikit dari Lukas, Yohanes, kemudian kita tutup sama Matius. Dikatakan begini, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka baru kembali dari perjalanan misi, makanya mereka disebut rasul, yang artinya orang-orang yang dikirim, the sent one, itu the apostles, artinya rasul. Mereka capek, mereka letih, mereka belum makan, mereka pengen istirahat. Makanya ayat berikutnya Yesus tahu kondisi mereka, dia bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat seketika. Mereka pasti senang banget, yes itu yang kita perlu. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka gak sempat. Menurut survei, pria itu sebenarnya tidak sekuat wanita kalau dalam hal puasa. Karena kekuatan pria itu ada di dalam perut sama mata. Jadi menurut survei, yang lebih kuat puasa itu wanita. Pria itu kalau perutnya terisi, dia jadi cemerlang otaknya. Kalau dia perutnya gak keisi dan telat makan, dia cepat bad mood. Ada amen, saya amen duluan. Udah jangan bohong deh ah.
Makanya menurut survei juga gitu ya, ini pelajaran leadership misalnya nih, kalau ngundang pria meeting sama kita siang-siang dan tahu itu jam makan siang, sediakanlah snack. Supaya dia meetingnya lebih produktif katanya begitu. Itu menurut survei ya. Jadi mereka ini bad mood lah hari itu. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Perhatikan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu disetting sama Yesus. Nanti akan dikasih tahu sama Yohanes. Disetting semuanya. Pertama diajak ke tempat yang sunyi, mereka udah punya high hopes. Wah asik nih ke tempat yang sunyi. Nah Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 mencatat tempat yang sunyi itu namanya Betsaida. Jangan lupa karena ini ada kaitannya dengan kisah ini. Tempat itu namanya Betsaida. Yuk kata-katakan sama-sama saya. 2, 3. Betsaida. Jangan lupa ya. Betsaida. Lukas 9 ayat 10. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka, mengetahui tujuan mereka, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Yesus populer saat itu. Bawa kesembuhan, mujizat. Hey guys, datang guys. Rupanya ada yang bocorin. Rupanya dia mungkin ada orang nanya sama muridnya, dia bilang aja casually, oh kita mau ke Betsaida, bocorlah kemana-mana. Orang ngumpul banyak di sana. Jangan pernah berpikir bahwa 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. 5.000 pria Alkitab catat. Kenapa pria? Karena di dalam kultur Yahudi selalu pria yang ditonjolkan secara sensus. Nah, kalau prianya bawa keluarga itu ada kemungkinan sekitar 15-20 ribu orang pada saat itu. Ketika mereka berlayar ke tengah-tengah danau, ada 2 opsi mereka bisa lakukan. Mereka bisa membuang jangkar dan mereka bisa nunggu sampai orang-orangnya pergi. Karena kelihatan kan pasti dari danau itu. Atau mereka pergi ke tempat yang lain dan mereka mau beristirahat karena tujuannya mau beristirahat. Itu tidak dilakukan karena akhirnya Yesus mendarat, ayat 34. Ia melihat sejumlah besar orang banyak tergerak hati oleh belas kasihan karena mereka seperti domba tidak punya gembala. Tiba-tiba di depan murid-muridnya. Mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di titik ini pasti banyak yang kesal. Katanya mau sendirian. Katanya mau me time, katanya mau istirahat, kita juga belum makan. Kenapa pelayanan lagi plus pelayanannya banyak banget orang. Dan mereka harus bantuin kan. Akhirnya yang terjadi adalah mereka mulai kesel. Saya paham karena saya pernah ngalamin berkali-kali dalam perjalanan misi. Kita di keluarga ada yayasan yang didirikan sama orang tua kami di tahun 67. Di yayasan ini ada satu divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah. Dan hampir 20-an tahun itu divisi ini saya sama istri saya yang pegang. Jadi kita bantu hamba Tuhan di remote areas, tempat terpencil di Indonesia. Jadi setiap bulan kita generate laporan, kita kontak-kontak sama mereka secara intens. Ya, itu sebabnya saya itu setiap bulan udah biasa pergi ke tempat-tempat seperti dusun, desa, kota kecamatan, kota kabupaten. Kalau saya traveling di Pulau Jawa ini, enak infrastrukturnya aman. Dan oke lah, capek tapi oke lah. Naik kereta, ujung-ujungnya ke Gunung Kidul naik motor ke atas, tapi masih ada aspalnya. Yang capek itu kalau pergi ke pulau-pulau. Tahun ini saya ada jadwal ke Luwuk, apalagi itu, Manokwari, Timika. Tahun lalu kita ke Tobelo, Wamena, dan saya tergabung di satu pelayanan namanya Mission Aviation Fellowship. Itu pelayanan yang melibatkan pesawat. Jadi Mission Aviation Fellowship, MAF ini punya 12 pesawat baling-baling. Mereka sudah ada di bumi Indonesia sejak 1952. Yang mereka lakukan adalah semua pilotnya adalah misionaris, orang bule. Mereka terbangin pesawat-pesawat ini ke dusun-dusun, ke tempat yang terpencil di atas-atas gunung, kebanyakan di Papua. Mereka bangun 400 airstrip di atas sana. Dan supaya pesawat ini bisa mendarat, membawa apa? Sembako, bantuan medis, evakuasi medis, bahan-bahan bangunan yang diperlukan karena banyak sekali dusun-dusun di atas gunung itu. Kalau sampai ke kota itu memerlukan waktu sekitar minggu-mingguan lewat hutan, gak ada infrastrukturnya. Tahun lalu kami ke Wamena. Wamena itu di dalam sebuah provinsi namanya Papua Pegunungan. Saya udah dikasih tahu, Pak besok terbang sama MAF ke atas gunung. Oke. Malamnya kita dikasih tahu lagi, maaf Pak istri gak bisa ikut karena bawa barang banyak di belakangnya. Terkadang bawa barang, terkadang bawa babi. Karena babinya sakit. Jadi dari dusun dibawa ke kota diobatin. Mereka sayang banget sama babi. Sama kayak saya juga sayang sama babi. Saya sama babi best friend. Saya kasih tahu ya, waktu saya baru sembuh cancer ya. Saya duduk sama dokter nutrisi kan.
dokter nutrisi ngomong sesuatu hal yang membuat hati saya itu sampai mengucap syukur banget. Dia ngomong gini, Pak, kalau di atas meja ada babi sama sapi, pilihlah babi. Karena babi itu daging putih, dia lebih sehat Pak. Dan fatnya itu mengandung kolagen. Tangan saya terangkat, terima kasih Yesus. Engkau baik ya Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Karena saya gak bisa dipisahkan sama dia, kita best friend udah lama. Abis ini pulang jangan gini ya. Tadi khotbahnya apa? Babi katanya sehat loh, awas loh. Dengerin khotbahnya. Jangan pewahyuannya babinya. Kita terbang nih. Pilotnya 2 orang bule. Saya sama teman saya. Terbang. Mau mendarat di atas. Ngeri. By the way itu kita terbang ya lewatin pegunungan begini-begini nih. Pesawatnya Kodiak 100. Di Google aja. Kodiak 100. Pesawat paling kecil. Nah kalau kita naik pesawat komersil. Kalau mau mendarat di airport, itu towernya yang di airport sama kokpit pesawat yang sama pilotnya itu udah terkalibrasi. Ada 3 hal penting bagi pilot untuk mendarat. Pertama heading. Harus persis dia masukin ke koordinat. Headingnya dikasih sama towernya supaya dia persis mendaratnya di landasannya. Yang kedua, maintain your altitude. Ketinggiannya sekian ya, jangan naik, jangan turun. Karena ada pesawat di atas sama di bawah. Harus sekian, oke. Yang ketiga speed. Kecepatannya sekian ya, karena di depan sama di belakang ada pesawat juga ngantre. Jadi makanya kita kalau mendarat mulus banget. Terus kita lihat pergerakan di bawah juga rapi banget. Itu tower yang ngasih tahu. Kalau mau mendarat di atas gunung gak ada tower. Yang ada pilotnya kira-kira. Jadi dia begini pas mau mendarat. Saya juga begitu juga. Jadi ikutan, dia kan di depan saya. Ngeri banget sih gitu. Terus dia muter-muter dulu. Kenapa dia muter-muter dulu? Karena dia lagi ngasih tahu kan bunyi di atas kan. Dia lagi ngasih tahu sama masyarakat di bawah supaya kalau mereka punya babi, babinya dipeluk. Karena sebentar lagi mereka mau mendarat. Bahaya kalau babi nggak dipeluk, mereka mendarat, babinya nyelonong, kena sama pesawat, tabrakan, pesawatnya rusak. Bisa nunggu beberapa hari di atas untuk diperbaiki, ada bantuan lagi datang. Jadi harus hati-hati. Mendarat di atas gunung. Saya turun, saya lihat, ada gedung gereja ya gitu. Kok bisa katanya jalan ke kota sampai 3 minggu lewat hutan. Iya Pak, itu fondasinya pakai batu kali, tembok-temboknya pakai dari kayu-kayu dari pohon-pohon, atasnya stengnya segala macam dibawa sama pesawat secara berkala. Jadi bangunnya secara berkala tapi udah jadi. Saya lihat di sebelah kanan lagi bangun klinik di atas gunung loh. Suku-sukunya datengin saya toh. Mereka bilang gini, puji Tuhan Pak Pendeta. Kita ada gereja tapi gak ada pendetanya katanya gitu. Maksud loh, ngeri juga. Jadi gini Pak Pendeta, bolehlah Pak Pendeta tinggal sama kami di sini katanya. Ini jawaban saya. Mohon maaf, saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja. Karunia tinggal belum. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu tidak lihat saya di NDC CP, saya ada di NDC atas gunung mungkin di Papua sana. Belum. Doakan besok pagi saya berangkat sama istri saya ke kota namanya Nampa, Idaho. Kita akan mendarat di Los Angeles karena anak saya ada wisuda. Kita akan meeting di Nampa, Idaho. Itu markasnya MAF. Saya meeting 3 hari di sana sama mereka. Pilot pesawat MAF ya, saya mau kasih tahu ya. Ini supaya kita ngerti nih apa yang terjadi di bumi Indonesia ini. Betapa dahsyatnya yang terjadi pengabaran Injil di mana-mana. Beberapa mereka itu ex-Air Force-nya Amerika loh. Pesawat tempur Amerika yang kurang canggih apalagi. Kalau mereka mau jadi pilotnya MAF di Papua, mereka harus pergi ke Nampa, Idaho itu. Kota Nampa itu. Tadi Google aja ada. Nampa, Idaho. Itu mereka harus latihan namanya mountain flying training. Lewatin Rocky Mountains begini-begini di atas. Baru mereka lulus baru boleh pergi ke sana. Jadi gak sembarangan. Jadi bayangin nih banyak orang membantu pekabaran Injil di mana-mana. Saya cuma mau kasih kabar baik kepada kita yang mungkin kita banyak yang gak tahu. Sejak COVID. Banyak sosial media mengandung banyak firman toh. Makanya saya selalu bilang jadikan sosmedmu mimbarmu. Sebarkan Injil di situ. Dari yayasan kita dan kita udah compare notes kemana-mana. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia sampai hari ini. Luar biasa pesatnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa. Luar biasa. Banyak cerita-cerita saya gak bisa kasih di mimbar. Terlalu sensitif. Tapi luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan saya bangga lihat hal-hal gini. Jadi saya pulang dari perjalanan kayak gitu. Capek Bapak Ibu, capek saya.
Saya butuh kadang-kadang waktu 1 hari untuk recover, bener recover sendiri. Capek, pengen me time, kayaknya pusing gitu kepala. Nah, saya ngerti lah, makanya mereka kesel, murid-murid itu kesel banget gitu. Udah capek, banyak orang lagi, mumet pasti mereka. Makanya di ayat berikutnya mereka bilang begini, waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung warung-warungnya masih buka, udah suruh pulang aja. Kita juga belum makan. Dan ayat berikut ini adalah ayat yang saya suka sekali. Karena disinilah mujizat 5 roti dan 2 ikan, mujizat multiplikasi terjadi. Dimulai dari ayat 37 ketika Yesus ngomong begini. Dan ini banyak pasti murid-murid yang kesal sama dia. Karena dia bilang, dia katakan begini, kamu harus memberi mereka makan. Kita belum makan. Kita mau kasih mereka makan dari mana? Dia lagi ngajarin ini semuanya sama mereka. Untuk menguji iman mereka. Karena ada sekolah kehidupan yang terjadi pada saat itu. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 mengatakan begini. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini kisah yang sama. Dia berkata atau bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus yang ditanya? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Tempat ini terjadi di Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida. Kalau 5 roti dan 2 ikan kejadiannya di CP, Yesus akan tanya sama saudara, toko roti di mana di sini? Itu sebabnya prinsip ini, pelajaran ini dia lagi ngasih tahu dan dia selalu bertanya sama kita, apa yang kamu punya? Apa keterbatasanmu? Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Serahkan sama saya. Karena ketika engkau bermitra sama saya, apa yang kecil engkau serahkan dalam tangan saya, lihat jadi perkara besar. Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan kompromi sama dunia, jangan pakai cara dunia, jangan pakai hikmat dunia. Catat ini baik-baik. Firman Tuhan itu paradoks Bapak Ibu. Artinya bertolak belakang dengan logika manusia. Makanya 1 Korintus 2 ayat 14 itu dengan jelas mengatakan, kalau saya narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu begini bunyinya. Sesuatu yang kita tidak mengerti jadi kebodohan. Jadi apapun yang kita gak mengerti jadi kebodohan. Contoh deh, saya gak ngerti dunia lukisan. Bagi saya lukisan 1M ya kebodohan lah bagi saya. Teman saya bilang 1M tuh, 1M. Kayak cat tumpah gitu. Abstrak nih Bil, lu mesti lihat tuh goresan-goresan ada artinya. Pelototin dong, saya pelototin makin pusing. Saya gak ngerti dunia lukisan. Terus ketika ada orang bilang, itu udah ada yang beli 1M. Jadi kebodohan kan bagi saya. Ngapain beli kayak gitu, jelek banget dalam hati saya. Karena saya gak ngerti seni lukisan. Tapi saya bisa ngobrol soal dunia aviasi karena saya suka dunia aviasi. Bapak ibu yang gak ngerti jadi kebodohan juga. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Kaya banget nih hamba Tuhan 400 pesawat. Diecast segini-segini, jangan kaget. Suka banget, jadi saya suka banget. Saya bukan cuma suka-suka biasa, suka banget. Saya datengin pabriknya Boeing. Saya masuk ke dalam lihat pembuatan pesawatnya. Saya belajar nerbangin pesawat di kokpit asli sama kapten pilot maskapai asli berkali-kali. Tapi gak pernah pesawat benerannya, gak punya waktu aja. Jadi kalau 1 hari tiba-tiba Anda lagi naik pesawat dan tiba-tiba mendaratnya agak gak enak. Mungkin pilotnya sakit perut, saya disuruh daratin pesawat. Jadi agak begini-begini, mungkin. Ya saya gak tahu juga, ya, gak mungkin juga. Cuman saya suka banget. Nih saya bisa ngobrol soal pesawat nih berjam-jam nih. Karena tidak jadi kebodohan. Pesawat tuh ada nomor polisinya. Ayo. Jakarta apa depannya? B ya? Bogor apa? F. Banten apa? Besok Anda bisa kerja di Samsat, hebat banget ngerti-ngerti nomor polisinya. Pesawat kalau kita masuk ke Garbarata, lihat di bagian belakang ada tulisan PK sekian-sekian toh. Itu bukan arti persembahan kasih. Itu artinya Papa Kilo. Itu artinya pesawat itu terregistrasi di Indonesia. Baru tahu ya. Kalau ada tulisan N di depannya bukan dari Malang. Dia ada asalnya dari Amerika. Ada nomor polisinya. Mau tahu lagi nih, kita tarik lebih dalam, oke? Masuk ke Garbarata, ngantre kan, bosan kan, ngantre, lihat PK di belakang, masuk airfleets.net.
Masukin tuh nomor PK-nya. Ketahuan tuh pesawat umur berapa. Pernah dipakai sama siapa aja. Keluar dari pabrik tahun berapa. Kelihatan. Cuman orang-orang seperti saya jadi takut sendiri. Ih, pesawat gue 20 tahun, ngeri banget sih. Too much information. Saya bisa ngobrol dunia pesawat nih, berjam-jam. Karena bagi saya tidak kebodohan. Makanya firman kalau nggak dimengerti jadi kebodohan. Orang makanya jadi kompromi. Itu maksudnya. Ayat 6, ini saya suka banget nih, Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakan sama Yohanes. Dikatakan nih, Yohanes yang tulis ya. Dikatakan nama Yesus. Ya, untuk mencobai dia. Untuk menguji si Filipus. Dan ini bocorannya nih. Ini semua disetting sama dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia udah tahu lah, dia maha tahu kan. Dia tahu semuanya, dia tahu. Dia sengaja sama dia, sengaja. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Coba lihat ayatnya yang ke-7. Filipus berkata begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Rupanya tadi ngomong di Markus tuh Filipus. Dia berani ngomong tidak cukup di hadapan sumber atas segala sumber. Dia lihat kekurangannya dia lihat keterbatasannya dia gak lihat Tuhannya. Ayat 8 itu adalah kisah tentang Andreas. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini kalimatnya. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Bapak Ibu, Andreas juga berasal dari Betsaida. Dan ada kemungkinan besar dia kenal sama tuh bocah. Joko, lu apa kabar? Udah gede lo ya. Ya ampun, papi mami baik. Masih di Gangono tinggal. Iya, udah gede lo ya, udah SD ya, sini. Bawa 5 roti dan 2 ikan toh. Kalimatnya dia kepada Yesus tuh kalimat ngejek Bapak Ibu. Yang sering kali ini dipakai untuk pelajaran sekolah minggu kan. Ada anak ini bawa kepada Yesus. Ini kalimatnya ngejek. Karena mereka disuruh kasih makan kan. Jadi mereka kesel. Jadi ini kalimat mencibir. Yesus, ini ada nih 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Kalau dia paham prinsip kerajaan dia akan ngomong gini. Yesus, ini ada yang kecil. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan aku tahu apa yang kecil di tanganmu jadi perkara besar. Terimalah ini dengan iman aku berikan. Gak ada. Dia gak ngerti kok, belum selesai sekolah kehidupannya. Apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Yang satu bilang apa? Tidak cukup. Di hadapan sumber atas segala sumber. Pokok anggur, kalau prinsip pokok anggur, kita ranting toh. Itu adalah prinsip bahwa dia adalah sumber atas segala sumber. Karena kita melekat kepada sumbernya. Mengalirlah semua kebutuhan kita dari situ. Itu yang terjadi. Nah, untuk kita mengerti ini dengan lebih baik, coba kita mundur, nanti kita tutup dengan buku Matius. Coba lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, sekarang penagih hutang sudah datang ingin mengambil kedua anakku jadi budaknya, dia gak bisa bayar hutang, dia istri hamba Tuhan, ditinggalin hutang, dia gak bisa bayar, dia patuh sama Tuhan, ada kemungkinan besar dia gak cari cara dunia, dia gak kompromi sama cara dunia, gak pinjam-pinjam uang di mana-mana, dia lempeng-lempeng aja tapi dia bingung ngebayarnya gimana. Sekarang penagih hutang akan datang ambil anakku untuk jadi budaknya. Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan ini dia nih, ini jantungnya nih. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita. Apa yang kau punya dalam hidupmu? Dan ada kemungkinan besar kita hanya bilang, saya hanya punya air mata dan lutut untuk berdoa Tuhan. Dan Tuhan katakan itu sudah cukup bagi saya, serahkan kepada saya. Dan makin engkau berserah kepada saya dan serahkan keterbatasanmu kepada saya akan tunjukkan kemuliaan saya. Bapak Ibu, kalau kita bawa anak kecil, ya, dulu anak-anak saya sekarang udah 26 sama 19 tahun. Dulu waktu mereka masih kecil-kecil, kalau saya bawa kemana-mana ya. Terus ada orang bilang ini, aduh cantik banget, aduh cakep banget. Aduh kok gak mirip, anak kedua saya gak mirip sama saya soalnya. Mukanya kayak mamanya. Saya berdoa, Tuhan gak apa-apa lah. Mukanya Chinese kayak mamanya kan. Gak apa-apa Tuhan, nanti pas gede kan biasanya anak suka berubah ya. Makin besar, makin beda. Ya udahlah, nasib ya. Tapi udah, dari kecil nih saya bawa nih mereka nih.
Dan setiap kali ada orang bilang ini, cantik ya, wangi ya, ganteng ya. Yang bangga siapa? Orang tuanya lah. Anaknya pelongo-pelongo, gak ngerti lah. Ketika orang datang kepada kita, ih hebat ya kamu ya, bisa ngelewatin badai itu. Ih hebat ya iman kamu. Tuhan bangga. Kemuliaannya dipertontonkan lewat hidup anak-anaknya. Makanya dia izinkan badai terjadi supaya kemuliaannya dinyatakan. Itu Tuhan. Kita lagi dikasih baju kemuliaan Tuhan namanya. Dia katakan begini, beritahu kepadaku apa yang kau punya di rumah. Perempuan itu mengatakan begini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. That's it. Inilah keterbatasan saya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar. Dari segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, ember-ember yang kosong. Perhatikan kalimat ini. Tetapi jangan terlalu sedikit. As many as you can. Kumpulkan bejana kosong itu sebanyak mungkin. Karena nanti kamu akan diperjelas dengan firman ini. Kemudian masuk, tutup pintu. Jangan dengerin sosmed, jangan dengerin opini orang lain. Sesudah engkau dan anak-anakku masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Mujizat multiplikasi mulai terjadi. Dia pasti kebingungan. Ini kok gak habis-habis ya minyak saya. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Anaknya jawab begini, udah habis bu, udah gak ada lagi. Perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berarti kalau bejananya masih ada, minyak itu terus mengalir. Betul? Ketika bejananya habis, minyaknya berhenti. Berarti firman Tuhan lagi ngajarin, supply-nya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Supply-nya Tuhan lebih besar daripada kapasitas saya. Supply-nya Tuhan lebih besar daripada keterbatasan saya. Makanya Paulus bilang, justru di dalam kelemahanmu itu kesempatan kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan kompromi sama dunia. Karena perjalanan iman kita akan menemui pintu yang tertutup. Kita akan menemui penundaan. Kita akan menemui hal-hal yang kita tidak rencanakan terjadi. Jangan cepat marah. Jangan berkompromi. Jangan cari jalan dunia. Selalu berdiam diri bilang terima kasih Tuhan. Karena aku tahu engkau sudah ada di masa depanku. Dan engkau berjalan bersamaku, engkau tahu yang terbaik. Tenang aja. Bilang Tuhan biarlah engkau yang bekerja buat saya. Ayat 7 dikatakan pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata pergilah juallah minyak itu. Bayar hutangmu. Hiduplah dengan lebihnya. Bayangin ya. Engkau serta anak-anakmu. Udah dia bayar hutang. Masih ada kelebihannya. Untuk mencukupi hidupnya sehari-hari. Supply lebih besar daripada kapasitas. Gimana caranya Pak perbesar kapasitas? Makin berserah, makin besar kapasitasnya. Berserah artinya bukan menyerah. Berserah sama Tuhan. Saya punya teman, seorang janda, teman istri saya. Mengalami hal yang serupa. Ini cerita bukan katanya-katanya. Dia punya toko, udah hampir bangkrut gara-gara COVID. Mobil niaga 2 bulan lagi yang harus dibayar, tunggakan gak bisa dibayar. Debt collector datang ke rumah, persis kayak gini. Dimarah-marahin. Dia bilang gini, Mas, kalau masnya marah-marah saldo naik mah gak apa-apa. Masnya marah-marah saldo tetap 0, udahlah mau gimana. Dibuatin kopi sama dia. Rupanya kopinya ada urapan Tuhan, saya gak tahu. Akhirnya debt collector pulang baik-baik, besoknya dia di WhatsApp sama debt collectornya. Ibu, saya kasihan sama ibu. Saya tahulah ibu orangnya jujur. Udahlah bu, saya sama orang sales sudah sepakat kita talangin dulu ya bu. Tunggakan 2 bulan, nanti kalau ibu ada uangnya balikin aja tanpa bunga. Bapak ibu, saya seumur hidup saya gak pernah dengar debt collector bayarin utang. Debt collector kerjaannya nagih hutang, bukan bayar hutang. Jadi kalau sampai debt collector bayar hutang itu debt collector dijamah Roh Kudus. Tapi tetap ada hutang toh. Iya kan? Besoknya ada temennya WhatsAppin dia, Ci, itu mobil niaga lo kagak dipakai ya? Gue sewa boleh gak? Boleh lah. Mereka nego harga, mereka nego waktunya. Hari itu juga dia ditransfer persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Lunas mobilnya dalam hitungan 2 hari. Kenapa?
supply lebih besar daripada kapasitas kita. Ketika saya tanya, dia bilang ini, gue gemeteran lebih lutut gue. Gue bisa aja pinjam duit, tapi gue gak mau. Makin gue berserah sama dia, gue makin lihat perkara besar terjadi. Yuk hari ini kita sadar bahwa rencana Tuhan itu dahsyat dan lebih besar daripada apa yang kita pernah bayangkan. Makin berserah, makin besar kapasitas iman kita. Ayat terakhir, Matius 14 ayat 19 mengatakan begini. Lalu disuruh Yesus, orang banyak itu duduk di rumput. Selalu ya sebelum perkara besar terjadi, dia selalu ngajarin rest in me. Istirahat dalam aku. Masuk ke dalam sebuah damai yang melebihi akal budi, rest in me. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Andreas mungkin gini, ya elah gue cuma bercanda kali, diambil sama Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dengan kata lain, mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya juga. Bisa bayangin gak? Filipus di ujung sana, Andreas di ujung sana. Bro, kok roti gue gak habis? Gue juga. Itu banyak yang nangis pasti. Di petang hari itu. Mereka baru sadar. Pantesan. Di dalam keterbatasan kita, dia suruh kita kasih mereka makan. Kita mau kasih makan dari mana? Pantesan 5 roti dan 2 ikan diambil sama dia. Saya mau tanya, sisa berapa belas bakul? 12 toh? Berapa jumlah murid Yesus? 12. Semua pulang bawa 1 bakul. Semua dapat kelimpahan. Karena supply lebih besar daripada kapasitas. Ingat hari ini, jangan pakai hikmat dunia. Jangan kompromi sama dunia. Jangan biarkan seperti tadi, kita udah lihat skit dramanya. Jangan kompromi. Saat teduh sebelum kau keluar kamar. Engkau yang sudah berkeluarga nanti malam mesbah keluarga. Anak saya baru pergi yang bungsu kemarin, bulan Februari. Saya empty nester nih sekarang. Sebelum dia pergi di airport dia bilang gini sama saya. Daddy thank you ya Dad. For all these years. Jam 9 kita harus masuk kamar. Mesbah keluarga 1 jam. Sharing. Udah kayak komsel kecil di kamar. Dia bilang Dad itu yang bangun aku Dad. Itu yang buat aku makin cinta sama Tuhan. Thank you ya. Aku nih Gen Z. Aku banyak diserang sama banyak orang. Tentang iman Kristenku. Aku sampai kapanpun aku akan belajar firman Tuhan. Supaya ketika mereka bertanya, aku harus bisa jawab. Dia ambil sekolah bukan sekolah Alkitab. Dia ambil sport science. Dia telepon saya berapa bulan lalu. Dad, aku ambil kelas Alkitab. Bahkan semester depan juga. Seminggu 2 kali ketemu. Harus perkaya diriku dengan firman Tuhan. Supaya aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sampai kapanpun firman itu menopang hidup manusia. Jangan lewatkan harimu tanpa firman. Belajar prinsip kerajaan. Dan saya percaya kita ngalamin Tuhan di tempat ini. Dunia akan tetap tidak ada kepastian. Tetap gelap. Tapi lihat anak-anak Tuhan dipelihara sama Tuhan. Dipelihara. Bahkan Tuhan mau kita kasih kesaksian kepada dunia. Tidur nyenyak nanti malam. Karena semua punya damai yang melebihi akal budi. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengar renungan tadi, izinkan saya untuk membahas beberapa hal penting. Namun sebelum itu, yuk kami mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara ikut berdonasi untuk perkembangan channel ini. Link donasi ada di link komentar atau fitur Super Thanks yang disediakan YouTube. Terima kasih. Mari kita lanjut ke ringkasan renungan. Ujian iman melalui badai kehidupan. Di dalam perjalanan rohani kita, seringkali kita menghadapi situasi-situasi sulit yang menguji iman. Pastor Billy Lantang menekankan bahwa badai bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari desain sekolah kehidupan yang sengaja diizinkan agar kita dapat naik kelas secara spiritual. Beliau memberikan contoh yang sangat kuat dari kitab Matius pasal 7 mengenai 2 jenis fondasi rumah. Satu didirikan di atas pasir dan yang lainnya di atas batu yang kokoh, batu penjuru. Ketika cuaca tenang, kedua rumah tersebut tampak sama baiknya. Namun ketika hujan turun, banjir datang dan angin kencang menerpa dari segala arah, barulah kualitas asli dari fondasi tersebut teruji. Rumah di atas pasir hancur total, sedangkan rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri kokoh. Badai inilah yang memperlihatkan kepada dunia bahwa hidup yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan memiliki ketahanan yang luar biasa.
Selain itu, kita juga diingatkan pada kisah di Markus pasal 4 saat Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Yesus tahu bahwa badai besar akan datang dan dia memilih untuk tidur di buritan kapal. Para murid yang panik akhirnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tindakan para murid ini digambarkan sebagai upaya untuk menghentikan kelas atau membolos dari sekolah kehidupan karena rasa takut yang luar biasa. Ketika Yesus meredakan badai tersebut, dia menegur mereka dengan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pelajaran berharga di sini adalah, jika Yesus yang menyuruh kita menyeberang, maka kita pasti akan sampai ke seberang dengan selamat, meskipun kapal kita harus diterjang ombak di tengah jalan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan sebagai skenario ujian. Salah satu poin utama dalam khotbah ini adalah pembahasan mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan, yaitu satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di keempat kitab Injil. Pastor Billy Lantang menjelaskan bahwa mujizat ini bukanlah kejadian yang kebetulan, melainkan sebuah skenario yang sengaja disetting oleh Yesus untuk menguji para muridnya. Setelah para murid lelah melayani dan kembali dari perjalanan misi, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi di daerah Betsaida untuk beristirahat dan makan. Namun rencana istirahat itu buyar ketika ribuan orang, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang jika dihitung dengan wanita dan anak-anak, mendahului mereka lewat jalan darat. Alih-alih menghindari orang banyak itu, Yesus justru mendarat dan melayani mereka karena belas kasihan. Ketika hari mulai malam, para murid mulai kesal dan lelah. Mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi membeli makan sendiri. Tetapi Yesus memberikan perintah yang mengagetkan, "Kamu harus memberi mereka makan." Disinilah ujian iman dimulai. Yesus bertanya kepada Filipus yang memang berasal dari daerah Betsaida tersebut, "Di mana kita harus membeli roti?" Filipus melihat keterbatasan dan menjawab dengan logika manusia bahwa uang 200 dinar pun tidak akan cukup. Sementara itu, Andreas membawa seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, namun dengan nada mencibir dia berkata, "Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Mereka semua fokus pada keterbatasan materi dan melupakan bahwa mereka sedang berdiri di hadapan sumber dari segala sumber. Pelajaran dari kisah minyak janda, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga 6. Untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip multiplikasi rohani, Pastor Billy membawa kita merenungkan kisah janda seorang nabi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga 6. Janda ini ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dengan tumpukan utang yang sangat besar hingga penagih utang datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Nabi Elisa kemudian bertanya kepadanya, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Janda itu menjawab, "Hamba ini tidak punya barang sesuatu pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Elisa memerintahkan janda tersebut untuk meminjam wadah atau bejana kosong sebanyak-banyaknya dari para tetangga. Instruksi selanjutnya sangat menarik. Ia harus masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan mulai menuangkan minyak dari buli-buli kecil tersebut ke dalam bejana-bejana yang kosong yang telah dikumpulkan. Keajaiban terjadi. Minyak yang tadinya hanya setetes di dalam buli-buli terus mengalir tanpa henti dan memenuhi seluruh bejana yang ada. Mujizat tersebut baru berhenti mengalir ketika anak janda itu melaporkan bahwa sudah tidak ada lagi bejana kosong yang tersisa. Kisah ini membuktikan secara nyata bahwa suplai dari Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas atau wadah yang kita sediakan. Dari materi yang sangat mendalam ini, ada beberapa nilai rohani penting yang dapat kita petik dan terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari, agar hidup kita senantiasa dipenuhi kemenangan rohani. 1. Nilai penyerahan diri secara penuh, sabbatical rest. Nilai yang didapat, kita seringkali lelah secara mental dan fisik karena terus-menerus mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan koneksi pribadi kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Berserah bukan berarti kita bersikap pasif atau menyerah pada keadaan, melainkan mengistirahatkan kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Rest in me. Penerapan sehari-hari, sebelum memulai aktivitas di pagi hari, biasakan diri untuk mengambil waktu teduh sejenak. Serahkan semua kekhawatiran, rencana kerja, dan kecemasan kita hari itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Ketika masalah mendadak muncul di tempat kerja atau dalam keluarga, jangan langsung panik atau marah. Belajarlah untuk menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Tuhan, bagian saya sudah selesai. Sekarang, saya berserah penuh agar kuasa-Mu bekerja atas masalah ini." 2.
nilai kejujuran dan penerimaan terhadap keterbatasan. Nilai yang didapat, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi manusia super yang serba bisa. Sebaliknya, Dia sangat senang memakai kelemahan dan keterbatasan kita, agar ketika jalan keluar itu datang, seluruh dunia tahu bahwa itu murni karena pertolongannya, bukan karena kehebatan kita. Penerapan sehari-hari, jangan malu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Jika kita merasa kemampuan kita terbatas, modal usaha kita pas-pasan, atau kita sedang kekurangan ide, akuilah hal itu dalam doa kita. Bawa apa yang ada pada kita, meskipun itu hanya berupa air mata, lelah, atau lutut yang bertelut untuk berdoa, dan serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita jujur dengan keterbatasan kita, disitulah kapasitas iman kita mulai diperbesar untuk menerima mujizatnya. 3. Nilai menolak berkompromi dengan cara-cara dunia. Nilai yang didapat, di tengah tekanan ekonomi atau krisis kehidupan, dunia sering menawarkan jalan pintas yang tidak jujur, kompromi. Namun, jalan kebenaran seringkali memang tidak populer dan menuntut integritas yang tinggi. Penerapan sehari-hari, ketika kita menghadapi kesulitan finansial atau masalah bisnis, hindari godaan untuk menggunakan cara-cara yang curang, berbohong, atau memanipulasi keadaan. Tetaplah berjalan tegak lurus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Seperti kisah nyata yang diceritakan Pastor Billy tentang seorang janda yang memilih jujur di hadapan debt collector, Tuhan sanggup menggerakkan hati orang lain secara ajaib untuk menolong kita di saat-saat yang paling kritis. Contoh, penerapan sehari-hari, kita bisa memperbesar kapasitas iman kita dengan cara terus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selain itu, bangunlah misbah keluarga di rumah. Ambil waktu bersama pasangan atau anak-anak untuk saling berbagi cerita, saling mendoakan dan membaca Alkitab bersama. Kebiasaan rohani yang konsisten seperti ini akan membuat hati kita menjadi bejana yang luas yang siap menerima limpahan damai sejahtera dan berkat darinya. Teman-teman, dari seluruh rangkaian perjalanan rohani yang kita bahas hari ini, kita dapat menarik satu kesimpulan yang sangat indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang suplainya selalu jauh lebih besar daripada kapasitas masalah kita. Dunia ini mungkin akan terus menawarkan ketidakpastian, kegelapan, dan krisis yang menakutkan. Namun bagi kita yang memilih untuk melekat erat pada pokok anggur yang benar, selalu ada jaminan pemeliharaan yang sempurna. Jangan pernah mengizinkan badai kehidupan membuat kita membolos dari sekolah iman yang sedang Tuhan rancang untuk kita. Ingatlah bahwa 5 roti dan 2 ikan yang kecil sekalipun, jika diserahkan secara total ke dalam tangan Yesus, sanggup memberi makan ribuan orang, bahkan menyisakan 12 bakul penuh, pas dengan jumlah muridnya. Setiap murid pulang membawa kelimpahan karena mereka taat menjalani prosesnya. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan sebuah komitmen baru di dalam hati kita masing-masing. Dimanapun kalian berada saat ini, apapun badai yang sedang menggoncang hidup kalian, mari pilih untuk bersyukur, berserah, dan menaruh pengharapan penuh hanya kepada Yesus. Dia berjalan di depan kita, Dia menyertai setiap langkah kita, dan Dia sudah ada di masa depan kita untuk menyediakan yang terbaik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar mengenai bagian khotbah mana yang paling menyentuh hati kalian hari ini, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang membutuhkan kekuatan rohani. Sampai jumpa di video renungan inspiratif berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.